Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan ya. Gimana puasanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya bisa tetap terus semangat ya puasanya, meskipun mungkin cuacanya kurang bisa mendukung, tapi mudah-mudahan tidak menjadi jalan penghambat ya untuk kalian tetap terus melanjutkan ibadah puasa kalian. Oke? Jadi di kesempatan kali ini Larissa akan ajak kalian ya buat general reading lagi seperti biasanya, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah takdir sudah digariskan, orang ini akan terkunci kuat hatinya untukmu sampai mati. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang hatinya terkunci kuat untukmu ya, dan akan terikat ya sampai mati. Jadi seperti itu, kita akan lihat ya mulai dari seperti apa cirinya ya, bagaimana energi dia ya, serta bagaimanakah kamu dan dia ke depannya. Oke? Dan disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general ya guys, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa silahkan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan mulai mencari tahu siapakah dia. Oke, kita akan cek ya, kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang sudah digariskan untukmu dan akan terkunci kuat untukmu. Siapakah dia, seseorang yang sudah digariskan untukmu dan akan terkunci kuat hatinya untukmu. Siapakah dia, seseorang yang sudah digariskan ya dan terkunci kuat untukmu. Siapakah dia orangnya? Kita akan lihat terlebih dahulu. Oke. Aku rasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang menjalani hubungan cinta jarak jauh atau LDR dengan kamu ya. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di antara kamu dan dia itu yang sepertinya adanya perbedaan usia. Tetapi itu tidak menjadi alasan ya, jurang penghambat untuk dia tetap terus mencintai kamu. Karena semenjak pertama kali dia mengenal kamu ya, dia merasa bahwa kamu tuh mampu membawa warna baru di dalam hidupnya dia, sehingga membuat orang ini tuh selalu bersemangat, selalu memikirkan kamu meskipun ya ada ruang jarak yang memisahkan kalian kayak gitu. Dan di sini aku melihat ya, awalnya itu ada di antara kamu tuh yang tidak merasa cukup yakin ya tentang perasaan dia terhadap diri kamu, tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata orang ini mampu membuktikan kepada diri kamu bahwa dia bersungguh-sungguh ya ingin menjalani suatu komitmen dengan kamu ya, dan dia juga bisa mencintai kamu dengan ikhlas. Karena memang ada ya beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya mungkin pernah ya, sudah pernah berstatus, sudah pernah menikah gitu ya. Tapi dia sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal itu karena dia mencintai kamu tulus apa adanya, tanpa melihat apapun ya, segala bentuk kekurangan kamu ataupun masa lalu kamu, seperti itu. Kita akan lihat lagi, siapakah dia, seseorang yang sudah digariskan untukmu dan hatinya terkunci kuat ya denganmu. Siapakah dia, seseorang yang sudah digariskan ya untukmu dan hatinya sudah terkunci kuat denganmu. Siapakah dia orangnya, seseorang yang sudah digariskan untukmu dan hatinya sudah terkunci kuat dengan kamu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sejatinya hati dia merasa tidak tenang. Karena ya aku melihat antara kamu dan dia sepertinya saat ini sedang terjebak dalam situasi konflik yang masih belum terselesaikan ya. Meskipun saat ini dia tidak menghubungi kamu ya, tapi jangan dikira bahwa orang ini tidak mempedulikan kamu. Karena di dalam diamnya dia,
Orang ini dia selalu mengkhawatirkan kamu, dan diam-diam dia juga selalu memantau ruang gerak kamu untuk memastikan bahwa kamu tuh dalam situasi dan kondisi yang baik-baik saja. Kayak gitu ya. Karena di sini yang aku lihat tuh kalian ini terpisah ya, atau terjebak dalam suatu konflik ini karena keegoisan kalian berdua. Dan kalian ini juga sama-sama tidak mau belajar ya, untuk belajar dari kesalahan. Sehingga ya aku melihat bahwa hubungan kamu dan dia ini terjebak dalam situasi yang menurut aku tuh sangat toksik ya, dimana ya sampai detik ini tuh kayak masih belum menemukan titik terang gitu ya. Kalaupun ada ya pasti nanti suatu saat ujung-ujungnya bakal berantem dan berpisah kembali. Karena memang yang aku lihat tuh bagaimanapun juga namanya menjalin suatu hubungan itu dibutuhkan ya namanya rasa pengertian satu sama lain ya, dan mengurangi rasa keegoisan agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian ini bisa segera tercapai. Dan di sini di saat dia sedang tidak terkoneksi dengan kamu ya, jangan dikira dia baik-baik aja ya, karena memang aku ngerasa ya bahwa saat ini pun dia sepertinya kepikiran kamu terus ya. Bahkan beberapa di antara mereka juga sepertinya kerjaannya itu berantakan karena dia nggak bisa fokus ya, karena memang kehidupan cinta dia sedang diuji. Jadi kayak gitu. Cuman ya aku melihat sih apabila kalian sama-sama mau memperbaiki, maka kedepannya kamu dan dia ini akan mendapatkan ya sebuah titik terang, di mana titik terang tersebut hubungan ini akan membawa hubungan menjadi yang lebih baik kayak gitu. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sudah ditakdirkan dan terkunci untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untuk kamu. Oke. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat hati dan perasaan kamu ya sedang dilema. Kenapa? Ya karena kamu melihat banyak sekali perbedaan antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang. Dimana kayak kamu tuh saat ini benar-benar merasakan adanya suatu perbedaan yang cukup drastis, dimana dia saat ini sudah mulai tidak mempedulikan kamu, sudah sering mengabaikan kamu, bahkan dia juga melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Sehingga ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini merasa dilema sama dia gitu ya. Apakah dia ini sejatinya masih mencintai kamu, atau jangan-jangan sudah ada orang lain di hati dia yang membuat kondisi karakter dia berubah gitu. Karena di sini yang aku rasakan tuh perubahan dia ini nggak setengah-setengah ya, tapi merupakan perubahan drastis, tidak sama seperti yang dulu. Bahkan saat ini kayak kamu tuh merasa kesulitan ya untuk menghubunginya, karena dia selalu aja banyak alasan yang dia lakukan untuk menghindar dari diri kamu ya. Dan saat ini pun aku juga ngerasa ya bahwa ya kayak kamu tuh ngerasa ya bahwa hubungan kamu tuh saat ini vibes-nya berbeda. Udah tidak seperti yang dulu gitu ya. Hubungan masih terikat tapi nyawanya udah nggak ada. Jadi ya udah gitu, kayak kamu sama dia hanya terikat dalam sebuah ikatan aja. Tapi hakikat nyawa dari sebuah hubungan itu udah nggak ada gitu. Karena kayak aku ngerasa tuh dia terlalu terlalu mementingkan keinginan dia sendiri ya, sehingga membuat kondisi hubungan kalian ini ya, membuat pikiran kalian ini jalan masing-masing. Dia jalan dengan pemikirannya dan kamu jalan dengan pemikiran kamu kayak gitu. Dan di sini memang saat ini ada beberapa di antara kamu tuh yang sedang berpikir keras ya, sedang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena nggak tahu kenapa ya, ada beberapa di antara kamu tuh termasuk orang yang intuitif gitu ya. Jadi orang yang intuitif gitu. Intuitif tuh orang yang gimana ya, meskipun dia tidak jujur dan terbuka sama kamu ya, tapi hati kamu ini kayak ngerasa ada sesuatu hal yang ngeganjal, yang membuat hati dan pikiran kamu tuh merasa nggak tenang. Kayak ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu gitu. Hanya saja kamu tuh tidak punya kekuatan, nggak punya bukti yang kuat untuk bisa membuktikan kepada dirinya dia, sehingga kamu tuh saat ini hanya bisa memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berharap
kamu tuh menemukan suatu kebenaran. Jika memang dia berkhianat di belakang kamu, ya kamu berdoa agar orang-orang seperti ini tuh segera dijauhkan dari kehidupan kamu, ya. Tetapi jika memang ya orang ini tuh dia masih apa ya, dalam artian tuh menjaga kesetiaannya, ya kamu berharap agar secepatnya dia bisa berubah seperti yang dulu, nggak seperti yang sekarang gitu ya, yang seolah-olah itu ya gimana ya, kayak kamu tuh jadi ngerasa sering kesepian gitu loh, karena apa yang semestinya kamu dapatkan tidak pernah dia berikan kayak gitu. Padahal ya cinta itu nggak harus materi kan ya. Cinta itu kayak ya sekedar hanya ngobrol, hanya telepon, ataupun mungkin sama-sama saling peduli dan memperhatikan, itu udah lebih dari cukup. Tetapi pada kenyataannya kan tidak. Dia saat ini menurut aku tuh ya terlalu mementingkan keegoannya aja gitu ya. Tanpa menghiraukan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Yaudah. Kayak gitu. Wow. Kalau di sini aku nangkep ya adanya suatu energi lain. Ya, jadi kayak di sini memang dia sepertinya saat ini yang membuat dia berubah, dia sedang menyembunyikan sesuatu, ya. Dan kamu nggak perlu khawatir kok ya, nanti lambat laun, entah cepat atau lambat, kamu pasti bakal tahu apa yang dia sembunyikan. Karena bagaimanapun juga, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga, kayak gitu. Jadi nanti suatu saat tuh kamu akan tahu apa yang dia sembunyikan. Tapi saran dari aku, ya kamu nggak perlu kecewa jika memang dia menyembunyikan yang sesuatu hal yang nggak ngecewain kamu, ya kamu juga harus terima. Tetapi jika dia menyembunyikan sesuatu hal yang membuat kamu merasa kecewa, lebih baik kamu berpikir secara bijak, ya. Artinya ya kamu harus realistis gitu, ya. Ketika kamu udah ngerasa disakitin, ya udah gitu. Apa sih yang mau kamu pertahanin, gitu ya. Ya kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya sudah terkunci untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untuk kamu. Wow, ada 2 kartu, kita shuffle ulang ya. Kita cari yang energinya paling kuat di sini. Kita cek dulu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untukmu. Oke, aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya, ini nggak semua ya, tapi dominan, usia dia lebih dewasa di atas kamu. Jadi kayak kamu tuh di bawahnya dia. Tetapi meskipun demikian, orang ini tuh pandai mendapatkan hatimu dan dia pinter memanjakan kamu. Dan dia juga sepertinya selalu tahu akan kebutuhan kamu. Bahkan beberapa di antara mereka juga sepertinya selalu support ya. Mungkin secara materi, secara mental, secara fisik, dia bisa menjadi seorang support system yang baik ya. Cuman ya memang dia ini bukan tipikal seseorang yang romantis sih. Jadi kamu nggak perlu terlalu berekspektasi tinggi ya, berharap bahwa orang ini tuh bisa kayak di drama-drama Korea. Itu nggak akan pernah kamu dapatkan, karena sejatinya kayak orang ini tuh mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya tidak harus dengan sesuatu hal yang romantis. Dia lebih menunjukkan ke arah realistis ya, lewat kayak tindakan yang nyata gitu ya, lewat cara dia menjaga hati dan perasaan untuk kamu. Itu sudah menjadi bukti ya bahwa dia sangat sayang sama kamu. Dan ini juga aku ngerasa ya, di kehidupan dia gimana ya, masih itu di kehidupan cinta dia di masa lalu, aku rasa orang ini memiliki trauma cinta, luka yang sangat dalam. Tapi entah dia udah cerita ke kamu atau enggak, yang jelas tuh aku ngerasa orang ini pernah menyimpan suatu duka yang membuat dia itu jadi tidak mudah percaya terhadap orang baru. Ya termasuk dia sering ya nggak percaya terhadap kata-kata kamu gitu. Bukan karena kamunya, tetapi karena dia sendiri yang seperti itu pernah mengalami trauma ya, disakiti ataupun mungkin dikhianati atau mungkin dibohongi ya, sehingga membuat dia itu menjadi pribadi yang kurang bisa merasa percaya kepada siapapun.
Dan aku tuh lihat ya, ketika orang ini udah sayang sama seseorang, dia akan sayang banget. Dia akan berkorban ya, mengorbankan segalanya. Tapi begitu pula juga bisa sebaliknya. Ketika dia sudah merasa dikhianati, dikecewakan, maka orang ini tuh dia bakal benci kamu, sebenci-bencinya. Dan mustahil rasanya dia bakal bisa maafin kamu ya. Paling bisa maafin dengan konsekuensi ya udah putus gitu. Bukan maafin untuk kembali. Karena dia tipikal orang yang seperti itu. Terus dia ini juga orang yang pekerja keras ya. Aku lihat dia orangnya pekerja keras. Mungkin beberapa di antara mereka ini juga orang yang pandai ya dalam usaha. Ya, dalam artian tuh pandai dalam usaha itu gimana sih? Ya pandai dalam mengelola bisnis gitu. Kalaupun dia bukan seorang bisnismen, ya kalau dia seorang pegawai ya berarti dia ini memiliki apa ya? Memiliki bonding suatu kepercayaan gitu ya, yang dipercaya sama bosnya gitu, karena dia pandai dalam mengelola bisnis ataupun keuangan seperti itu. Oke, kita coba lihat ya di sini untuk bottom of the deck-nya. Siapakah dia? Seseorang yang sudah ditakdirkan ya dan digariskan untuk kamu dan hatinya sudah terkunci kuat. Siapakah dia orangnya? Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki banyak imajinasi ya. Dia ingin bersatu dengan kamu, ingin serius denganmu, bahkan ingin memiliki kamu seutuhnya. Artinya apa ya, orang ini tuh dia punya imajinasi tinggi. Dia berharap bahwa kamu dan dia ini bisa dipersatukan dalam ikatan yang diresmikan agama maupun negara, kayak gitu. Kenapa ya? Karena dia udah terlanjur sayang sama kamu, dia udah terlanjur nyaman banget sama kamu ya, bahkan di mata dia kamu tuh tak tergantikan gitu loh. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini pernah ya kayak mungkin sharing cerita ke kamu gitu, yang ngomong kalau ya dia ini ingin benar-benar serius sama kamu gitu ya, ingin menjalani pacaran ya, setelah pacaran ya udah kita nikah gitu, sampai kita punya anak ya, sampai kita bisa menjadi kakek nenek seperti itu. Terus aku juga ngerasa bahwa tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh memang untuk tujuan jangka panjang ya. Artinya tuh ya untuk jangka panjang gitu, bukan untuk just saving fun, bukan untuk seneng-seneng, bukan untuk bucin-bucinan gitu, tapi ya bener-bener komitmen untuk tujuan jangka panjang gitu. Karena memang ya saat dia mengenal kamu gitu ya, dia tuh pengen cari satu aja seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk serius dan komitmen gitu. Dan pada akhirnya ya ternyata dia ketemu kamu gitu, dan kebetulan kamu sama dia itu satu frekuensi, sehingga ya udah gitu, nyaman, jalani, gaspol. Jadi kayak gitu. Oke. Terus kita akan lihat lagi di sini. Kita akan cek dulu ya, kita akan lihat seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Kita cek dulu seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Kita akan cek dulu seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang pemikir ya. Jadi dia ini tipikal orang yang tidak mudah mengungkapkan atau tidak mudah ya terbuka kepada siapapun kalau dia ini tidak benar-benar merasa yakin dan percaya. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia sudah berani terbuka sama kamu, artinya dia sudah percaya sama kamu dan yakin bahwa kamu tuh ya seseorang yang spesial, kamu tuh seseorang yang benar-benar bisa dipercaya gitu ya, seseorang yang benar-benar bisa membuat dia tuh merasa nyaman sama kamu kayak gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga termasuk orang yang charming ya. Jadi kayak memiliki apa ya, sisi aura positive vibes gitu ya. Mungkin saat pertama kali kamu ngelihat dia, kamu juga ngerasa bahwa ternyata orang ini tuh charming gitu ya. Kayak terlihat sederhana, tapi dia kayak memiliki value ya, kayak memiliki kualitas tingkat kekerenan tersendiri jika dibandingkan dengan yang lain. Itu juga salah satu alasan kenapa kayak kamu tuh benar-benar merasa kesemsem, merasa kepincut sama dirinya dia, karena aura dia berbeda daripada orang yang pernah kamu kenal sebelum-sebelumnya kayak gitu.
Ini kalau dia seorang cewek sih, dia cewek yang elegan ya, cewek yang elegan, cantik, manis gitu. Tapi kalau dia seorang laki-laki, dia seorang laki-laki yang memiliki karisma, berwibawa gitu ya. Ganteng enggak itu menurut aku relatif, tapi dia kayak memiliki nilai wibawa, karismatik tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena ya ganteng aja itu belum tentu ya dia punya karisma gitu, dan belum tentu juga orang yang kelihatannya face-nya biasa aja tapi dia nggak berwibawa ya. Itu kayak apa ya, dalam artian tuh faktor X tersendiri gitu. Kebetulan dia ini orang yang menurut aku tuh dia memiliki wibawa tersendiri. Oke, kita akan lihat ya di sini. Kita akan lihat, kita akan cek dulu ya. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untuk kamu. Siapakah dia, seseorang yang sudah digariskan untukmu? Siapakah dia, ciri-cirinya secara detail. Oke. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya lebih suka ya lari dari permasalahan ketimbang dia bertanggung jawab menyelesaikan dan menghadapi masalah tersebut. Karena ketika dia terlibat konflik dengan kamu, dia lebih memilih diam tanpa sepatah kata, dan dia lebih memilih nggak ngerespon kamu, cuekin kamu ya. Bukannya masalah ini segera kelar, justru malah membuat masalah ini nggak kelar-kelar. Sebenarnya kamu juga ngerasa kesal, ngerasa benci juga ya sama seseorang yang karakternya itu seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ya kamu sadar gitu bahwa kamu tuh sayang sama dirinya dia, sehingga kayak kamu tuh membutakan segalanya ya. Padahal secara realita tuh ya sebenarnya kamu tuh tipikal suka ya sama orang yang benar-benar bertanggung jawab ketika siapapun berbuat kesalahan gitu ya, bukan malah lari dari tanggung jawab. Kayak gitu. Terus dia juga tipikal orang yang menurut aku tuh dia pengen di ngertiin ya, dia pengen selalu dimengerti dan segala keinginannya harus dituruti gitu. Ya nggak tahu kenapa, karena aku ngerasa tuh kayaknya pengorbanan kamu ke dia nggak kurang-kurang. Cuman karena dia pribadi yang nggak bersyukur, sehingga segala ya sebesar apapun pengorbanan kamu buat dia itu kayak tidak pernah bervalue, nggak pernah dia nilai gitu. Sehingga ya udah kayaknya kesannya tuh salah terus yang dia lihat dari sisi kamu gitu. Padahal ya jika dibandingkan dengan kesalahan kamu ya itu nggak seberapa ya jika dibandingkan dengan kebaikan kamu gitu. Karena nggak kurang-kurang gitu ya. Kayak buktinya aja ya, kamu tuh selalu berusaha ada untuk dirinya dia, tapi dia belum tentu ada untuk kamu gitu. Terus kamu tuh juga apa ya, selalu berusaha menolong dia ketika dia sedang butuh sesuatu ya. Itu juga salah satu bentuk pengorbanan yang sudah kamu tunjukkan ke dia. Terus kamu tuh juga selalu maafin dia meskipun dia sering berbuat kesalahan, dan itu juga belum tentu berlaku di dalam diri kamu. Karena sekali aja ya kamu tuh melakukan suatu kesalahan, itu akan diperpanjang sama ini orang. Karena memang ya aku melihat tuh kayaknya ada suatu perlakuan yang gak adil. Tapi ya aku lihat sebenarnya dia sayang sama kamu, hanya saja cara dia dalam menjalani hubungan yang salah sehingga membuat hubungan kamu dan ini penuh dengan gejolak kayak gitu. Oke. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan cek lagi ya. Seperti apakah ciri-cirinya seseorang yang sudah ditakdirkan dan digariskan untukmu? Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sudah ditakdirkan dan digariskan untukmu? Seperti apakah ciri-cirinya dia? Aku sih lihat ya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh cara berpikir dia terlalu santai ya. Saking santainya dia sampai-sampai orang ini tuh susah diajak untuk berbicara secara serius gitu. Karena ya dia ini terkadang tipikal seseorang yang suka menunda-nunda waktu dan mengulur-ngulur sesuatu gitu. Terlalu menyepelekan sesuatu hal, sehingga membuat kamu tuh kayak merasa apa ya, keberadaan kamu tuh tidak begitu berarti di dalam hidupnya dia gitu. Karena kayak misalkan tuh ya gimana ya, kayak kamu tuh
ada planning sama dirinya dia, tapi dia sering banget mengulur-ngulur planning tersebut sehingga tidak segera dia lakukan, dan membuat kamu tuh makin lama semakin bete sama dirinya dia. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang menurut aku tuh suka ini ya, lebih suka apa ya, dalam artian tuh kayak traveling gitu ya, lebih suka traveling ke sesuatu hal yang sifatnya itu naturally gitu ya, yang sifatnya itu natural, yang sifatnya itu terbuka, daripada ke tempat-tempat kayak mungkin tongkrongan, kafe. Dia nggak begitu suka. Oke? Dan aku juga ngerasa bahwa memang kamu harus banyak belajar bersabar ya, karena menjalin hubungan dengan seseorang yang sesantu ini tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Cuman ya nggak selamanya dia bakal seperti ini, karena ada masanya dimana dia akan berubah, jauh bisa lebih memahami kamu dan lebih peka terhadap apa yang kamu inginkan gitu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sudah digariskan dan terkunci hatinya untukmu. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sudah digariskan untukmu, seperti apakah ciri-cirinya dia. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh dari segi ucapan, perkataan ya, dia ini tipikal orang yang ceplas-ceplos ya. Saking ceplas-ceplosnya dia, nggak kurang juga bahwa kata-katanya ini terlalu sering ya menyakiti atau menyinggung perasaan kamu. Padahal kamu tuh ya orangnya nggak pernah bentak dia, kamu tuh juga orangnya itu nggak pernah kasar ke dia. Tetapi kenapa ya perlakuan, perkataan, dan ucapan dia ini selalu kasar ke kamu, sehingga membuat kamu tuh sering ya merasa terluka, sering merasa tersakiti gitu. Karena orang tua kamu aja nggak pernah bentak kamu gitu. Sedangkan dia ini yang sejatinya masih dalam kondisi ikatan pacaran ya, dia sudah sering ya mungkin tuh mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya dia ucapkan. Kayak kata-kata hewan mungkin, kata-kata kotor mungkin ya, atau mungkin kata-kata yang di luar prediksi pikiran kamu gitu. Sehingga kayak ya sering gitu ya kamu tuh dibikin nangis sama dia. Ya untung mental kamu kuat. Kalau mental kamu lemah, ya udah mungkin kamu tuh sudah depresi gitu ya, sudah bener-bener depresi gara-gara dibikin sama dirinya dia. Tapi meskipun demikian, aku rasa bahwa orang ini tuh dia tipikal orang yang nggak mau pisah ya dari diri kamu. Karena sempat beberapa di antara kamu tuh yang pengen minta untuk bubaran aja, minta untuk udahan aja gitu. Tapi bukan ia menge-approve ya, atau menyetujui perkataan kamu, tetapi justru malah orang ini tuh merengek-rengek ya, merayu-rayu kamu ya, berharap agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Tapi di satu sisi dia nggak sadar gitu ya, apakah selama ini dia sudah berbuat baik sama kamu ya, sudah bertanggung jawab terhadap diri kamu kayak gitu. Itu yang menjadi kendala terbesarnya. Dia nggak mau dipisah tapi dia nggak mau berubah. Ya udah, akhirnya tuh muter-muter aja di situ terus, hubungannya jalan di tempat, nggak berkembang-kembang. Karena bagaimanapun juga ya, hubungan itu dipengaruhi oleh kedua belah pihak. Karena kalau yang satu aja berjuang tapi yang satu enggak, ya mustahil rasanya ya hubungan itu benar-benar bisa berkembang menjadi sesuatu hal yang amazing gitu. Nggak mungkin. Karena bagaimanapun juga harus menyangkut kedua belah pihak. Kita akan cek lagi di sini. Kita akan cek dulu ya. Seperti apakah ciri-cirinya dia, seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untukmu. Siapakah dia ya, ciri-cirinya secara detail seseorang yang sudah digariskan dan hatinya terkunci untukmu. Oke. Ya aku lihat sih dia adalah orang yang kayaknya sering banget ya tarik ulur kamu, tarik ulur hubungan ini, atau dia juga sering mempermainkan perasaan kamu dengan tindakan yang dia lakukan ya, dengan cara putus nyambung nggak jelas sama kamu gitu ya. Karena hari ini putus, besoknya nyambung lagi ya, terus putus lagi, pada akhirnya nyambung lagi, seperti itu. Kayak tidak mencerminkan
seseorang yang dewasa dan bertanggung jawab. Padahal secara usia aku melihat bahwa dia ini jauh lebih di atas kamu loh, gitu. Tapi dari segi kedewasaan jauh lebih dewasa kamu ketimbang dirinya dia, gitu ya. Karena ya menurut aku tuh ini tabiat dia, gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga orang yang menurut aku tuh sedikit keras kepala ya. Bukan sedikit lagi sih. Tapi kayak kekerasan kepalanya dia ini susah untuk diluluhkan gitu. Karena kayak dia ini orang yang gak bisa diajak ngomong secara baik-baik. Disabarin malah ngelunjak ya. Dilunjain malah semakin melunjak seperti itu. Jadi kayak ya terkadang tuh kamu lebih mengambil sikap diam ketika dia sedang tersulut emosi. Karena percuma juga gitu ya. Ketika kamu berusaha mengambil sisi bawahnya dia, bukan dia menyadari, tapi dia malah melunjak gitu. Dan semakin kamu lunjakin dia akan semakin menjadi-jadi gitu. Jadi ya udah, daripada ambil pusing, lebih baik kamu tuh ambil sikap diam gitu. Agar orang ini tuh mau mengintrospeksi di mana titik salahnya dia. Dan untuk bottom of the deck-nya di sini aku melihat ya. Bottom of the deck ya, mungkin banyak yang tanya. Bottom of the deck adalah kartu penutupan di mana energinya itu paling kuat jika dibandingkan dengan tebaran kartu yang lain gitu. Jadi aku melihat di sini seperti apa ciri-cirinya dia. Aku rasa dia adalah seseorang yang sepertinya dulu pernah terikat dalam suatu hubungan pernikahan, tapi pernikahan tersebut gagal dikarenakan ketidaksamaan ya suatu pendapat antara dia dengan masa lalunya, sehingga membuat dia itu saat ini dalam artian tuh single tapi berstatus gitu. Mungkin kalau dia cowok berarti dia seorang duda, kalau dia cewek berarti dia seorang janda gitu. Terus mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini yang sejatinya saat ini masih terikat dalam sebuah hubungan tapi dia nggak bahagia. Makanya dia mengenal kamu, dia berharap mencari kebahagiaan baru gitu ya, mencari seseorang yang benar-benar bisa membuat diri dia ini lebih merasa dihargai kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya guys. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan chat saja ya, klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.